Selamat malam, salam menyanar semuanya. Jumpa kembali dengan saya Umi di Kisah Luar Biasa Nusantara melalui Dongeng ARC seri Kayangan Ngejowantah episode 269 dengan judul Lampahing Hamomani. Monggo menyanar yang sudah hadir mengetikkan daerah asalnya Mas. Halo, Mbak. Kelihatan nggak, Mbak Agung? Aduh, Umi nggak bisa lihat Mas. Oh, aku bisa. Aduh, nggak bisa lihat loh. Tapi Mbak kelihatan kok, di aku kelihatan. Oh, Cuman apa kurang naik dikit karena keyboardnya kelihatan, Mbak. Oke. Karena keterbatasan tempat Mas, maksudnya kurang tinggi memang untuk mejanya, tapi ya Oh iya. mungkin pada saat Mbak Vicky sudah bergabung, Umi bisa kenten Mas. Apa? Setting ulang nih Mas. Iya. Ya, sementara Mas, apa kabarnya Mas? Lagi di mana nih Mas? Lagi di Tuban, Mbak, kedinginan tuh. Udaranya dingin. Di Tumben, tempat. tumben di kayaknya di Tuban kedinginan Mas. Saya di sini temperaturnya Tuban itu daerah panas 18 ya. derajat, Mbak. Mbak di mana? Umi ada di suatu tempat. Ada deh Mas. Belum melihat sendiri. Mbak Vicky masih belum bisa undang, nggak tahu ini sudah Pak coba invite tapi belum ada muncul. Mas, sampai kapan Tuban di di Tuban? tempatnya Mas Aris, tuh ada yang nanya aku, Tan. Tuban di tempatnya Mas Aris. Mas Ari. Sampai kapan Mas di Tuban? Ada deh ya. Suaranya Mas agak kecil tadi. Emang aku nggak ngomong ya, Mbak. Memang Oh sekarang iya, kedengeran. Kedengeran nggak? kedengeran. Nggak ngomong. Ini Mas. Itu diem. Kedengeran. Mbak Vicky. Robi udah invite Mbak Vicky. Tapi belum ada muncul ya Mbak Vicky nih. Mbak Vicky, oh, nah, Mbak Vicky, keterangannya unable to join. Masih belum bisa bergabung Mbak Vicky. Tinggal Mbak Vicky bergabung. Di sini sudah pasti. Mbak Vicky. Mbak Vicky kan, iya kan Mas, kalau live-nya jam 7.30. Coba ditelepon, Mbak. Harusnya udah tahu dia minta toh. Sudah belum. Di decline teleponnya Umi Mas, mungkin udah siap Mbak Vicky-nya, cuma Umi yang belum bisa invite. Hmm.
Iya. Ini kita waktunya sudah 3 menit. Mbak Vicky katanya telat masuk 10 menit, Mas. Nah, yaudah nanti dimulai dulu aja, Mbak. Kita mulai aja nggih, Mas. Ya. Karena kan 1 jam keputus kan masalahnya. Iya, Jadi 1 jam kalau itu 1 jam tak ada. keputus tunggu dulu karena kita akan sambung lagi. Terakhir. Oke. Kalau gitu nanti langsung bacakan aja narasinya nih, Mas. Ya. Atlantis Series 269, Lampahin Hamamayu. Slide pertama, Hamamayu itu artinya memperindah, jadi bukan memperjelek. Ya namanya Cahayu. Ayu itu kan nggak mungkin buruk ya. Jadi Hawamayu memperindah sesuatu yang sudah indah gitu. Tanpa menjadikan lebih indah. Lanjut, Mbak. Yang kedua, Hamamayu juga bukan berarti kehancuran. Ya namanya Hawamayu itu bukan ngerusak. Kalau ngerusak ya namanya bukan Hawamayu. Wah ini Mas Coci sudah menyiapkan sendi ternyata. Kita ketemu di Jogja, Mas. Lanjut, Mbak. Oke, slide ketiga, dan Bawono itu diadakan untuk diperindah. Karena alam raya itu menjadi tempat yang ditempati oleh banyak kehidupan. Jadi untuk supaya kehidupan itu bisa berjalan ya harus bagus gitu kan. Lanjut, Mbak. Sebentar. Mbak Vicky Slide dong. keempat, manusia yang ditugaskan untuk memperindah Bawono. Jadi sebenarnya beruntung kita karena ditugaskan menjadi terah yang tugasnya untuk memperindah Bawono. Jadi bukan hanya di bagian yang hanya pasif untuk menerima kondisi aja gitu. Jadi sebaiknya itu dimanfaatkan dengan benar. Lanjut, Mbak. Slide kelima, manusia juga diberi hak untuk memimpin Hamamayu. Ya masa mau diserahkan pada jaran? Karena mungkin, Mbak, itu manusia kan. Lanjut, Mbak. Slide keenam, karena makhluk lain adalah makhluk yang sedang menjalani hukumannya. Maksudnya itu makhluk yang punya raga ya. Karena kalau Sang Yang nggak punya raga, tapi dia bukan menjalani hukuman. Lanjut, Pak. Slide ketujuh, karena tindakan di masa lalu pasti sudah diperhitungkan oleh Sang Yang Bening. Yang hewan itu kalau menghitung pasti tepat gitu. Tidak seperti aku gitu loh. 4 tambah 8 bisa jadi 100 gitu kalau aku. Tapi kalau beliau nggak akan. Lanjut, Mbak. Slide ke-8, dan Sang Yang Bening tidak akan bisa ditipu. Karena Sang Yang Wening itu benar-benar ngerti segala-galanya. Jadi nggak mungkin kalau kita ngomong apa terus tapi sebenarnya ngomong apa itu pasti akan ketahuan sama beliau. Lanjut, Mbak. Slide ke-9, karena jagat langgeng harus tentram. Karena untuk melakukan hama kondisi harus tentram. Jadi kondisi tidak boleh sedang berkelahi. Kalau berkelahi kan berarti tidak bisa hama. Iya, Mbak. Slide ke-10, maka yang berhasil Hamamayu akan diizinkan kembali ke kayangan. Tujuannya kan memang itu diizinkan kembali ke kayangan jika kondisi sudah bisa memayu tapi belum bisa memayu ya harus mengulangi lagi dalam dongeng jangan dipercaya. Ayo, Mbak. Slide ke-11, dan posisi sebagai manusia dalam dongeng ARC adalah tataran tertinggi dalam Hamamayu. Makanya harus menggunakan itu dengan benar bukan malah ngerusak. Lanjut, Mbak. Sebentar nih Mas, Omin coba undang Mbak Vicky. Oke. Halo Halo, Mas. Mbak. Halo, suaraku masuk aman nggak Mbak? Aman, suaramu kan? Sinyalnya Aman. Suaramu bagus, oke. Mbak. Oke, bentar. Filterku belum keluar. Aku tuh tak pikir live-nya jam 8 Mas. Aku lupa.
Padahal yang minta kowe dhewe lho. Heeh. Kali ya kok. Saat berapa Mbak? Sekarang 12. 12. Oke, 12. 12 ya? 12 maka 12 udah dibaca belum? Belum. Oh, belum. Oke. 12 maka jika berhasil akan diizinkan pulang ke Kayangan. Karena setelah sampai di Jakarta Langgeng itu kita nggak boleh berbuat salah lagi. Makanya ketika masih kira-kira akan bisa berbuat salah ya jangan kekayangan dulu. Lanjut, Mbak. 13 jika gagal akan diberi kesempatan kedua asal tidak pernah melakukan polosio. Maksudnya beri kesempatan kedua itu berarti dia tidak di downgrade. Kalau di downgrade karena melakukan polosio ya pasti akan turun kondisinya. Lanjut, Mbak. 14 tapi jika melakukan derajatnya. Jika melakukan polosio jelas pasti akan turun. Entah jadi makhluk jenis apa nggak tahu, tapi yang jelas downgrade. Lanjut, Mbak. 15 hanya memerintahkan polosio juga akan kena masalah. Memerintahkan itu berarti dia punya kekuasaan untuk melakukan itu kan, berarti dia justru tanggung jawabnya lebih berat. Lanjut, Mbak. 15 16 termasuk kebohongan juga akan ada perhitungannya sendiri. Tapi moga-moga kalau aku yang bohong enggak ya, enggak diperhitungkan. Kalau orang kan kita mau jangan. Mas, tapi kalau sistem-sistem kayak bohong untuk kebaikan tuh gimana? Itu kan banyak tuh kayak gitu. Enggak apa-apa, ada yang namanya giroh pantas kan enggak apa-apa, Mbak. Apa? Tapi giroh pantas itu maksudnya bohong tapi untuk menjaga keselamatan banyak orang gitu loh, Mbak. Kalau untuk menjaga keselamatan diri sendiri, Mas. Kalau aku mungkin moga-moga enggak apa-apa, tapi kowe ojo, Mbak. Oke, 17. Tapi ya itu ini semua cuma dongeng, jadi jangan dipercaya. Itu loh yang aku heran. Kok jadi banyak yang pada dengerin, padahal harusnya jangan percaya. Lanjut, Mbak. Masalah lagi di mana, Mas? Tuban, Mbak. Di tempatnya Mas Arif Waduh. Tuban. Ini banyak loh yang di Oh, luar. coba balakangin kamera bisa nggak? Atau Ini nanti? Oh, udah ada. aku di kamar sih. Oh, Aku ya di udah kamar. nanti aja deh. Nanti Mas, pas break terakhir. Ya, Ini nyapa nyamperin di sana. Oke. ya. 18 alam raya ini punya aturannya sendiri. Alam raya punya aturan dan aturan dari alam raya itu pasti aturan yang sifatnya itu eh, apa namanya menuju ke arah yang lebih baik. Kalau tidak ya berarti kegiles. Lanjut, Mbak. 19 dan sudah ada standar baku di alam raya ini. Jadi itu tidak bisa dirubah karena yang menentukan dari jagat langgeng. Lanjut, Mbak. Kesalahan sebatas apa akan ditebus dengan cara bagaimana itu adalah hak dari Sang Hyang Weneng. Karena dia yang lebih tahu dan ngerti semuanya gitu, Mbak. Lanjut, Mbak. 21 dan Sang Hyang Weneng akan menyatakan yang salah ya salah dan yang benar ya benar. Jadi beliau tidak bisa dipolitisir ya, salah jadi benar, benar jadi salah itu nggak bisa. Makanya kalau orang yang mengenal Sang Yang Weneng itu, kalau sudah enggak ya enggak gitu kan. Kalau iya ya iya, dan tapi kalau meskipun ngomong enggak disuruh jadi iya dengan ada embel-embelnya mau dikasih imbalan apa tetap enggak gitu. Enggak ya enggak. Lanjut, Mbak. Dan banyak benar akan dihitung banyak bukan karena salah sedikit maka akan dihukum maksimal. Karena timbangannya benar. Jadi segitu ya segitu gitu. Jadi segitu bukan sebesana gitu. Dan bukan kebalik juga lihatnya. Jadi bukan lihatnya bukan keputar gitu. Ayo, Mbak. 23 jadi Sang Hyang Weneng itu sangat bisa berhitung. Ya. Kalau dia sangat bisa berhitung, kalau aku mungkin enggak. Makanya 5 tambah 7 5.000 gitu kan. Kalau aku kadang-kadang gitu. Ya, Atau apalagi aku. atau 1 tambah 2 jadi 5.000 gitu. Dapat gorengan 3. Lanjut, Mbak. Iya. Kalau yang lain berhitung aku menggambar Mas, jadi nggak ketemu. Oke, 24 dan Sang Hyang Weneng tidak akan oleh apapun. Karena beliau posisinya dari Jakarta Langgeng, jadi nggak akan ada yang bisa nutupi. Apalagi para sangyang ada di bawah beliau. Lanjut, Mbak. Tapi beliau justru bisa menutupi semuanya.
Bagi beliau sangat mudah, karena bagi beliau apa-apa itu ya kalau tataran di bawahnya pasti semuanya terjangkau sama beliau, tapi beliau yang nggak bisa dijangkau lagi yang di bawahnya. Lanjut, Pak. 26. Dan Sang Hyang Weneng juga yang mengutus para luhur untuk membantu yang sedang bertugas Hamemayu. Jadi kalau yang sedang bertugas sama Mayu itu Pak, kalau adalah kondisi yang benar-benar sulit untuk melakukan itu, maka pasti ada pertolongan dan pertolongan itu melalui para leluhurnya. Dan leluhurnya itu atas dasar perintah dari Sang Yang Weneng sehingga tidak akan bisa diganggu. Jadi walaupun diupayakan secelaka mungkin tetap beruntung. Lanjut, Mbak. Dan untuk menentukan yang bertugas, beliau memerintahkan Dewa Ngijowanta. Karena beliau tatarannya di atas dewa, jadi untuk memberi perintah ke dewa dengan gampangnya. Tapi kalau misalkan manusia nggak akan bisa merintah dewa karena beliau ada di atas tataran manusia. Lanjut, Mbak. Dan Sang Dewa Ngijowanta ini dinamakan Wahyu. Itu dalam dongeng, berarti jangan dicari di kehidupan nyata. Lanjut, Mbak. Ya, karena banyak Wahyu ya, Mas. Mm-mm. Ya kan? Contohnya Banyak punya di nama Wahyu. Tuban. Contohnya di Tuban ini juga ada namanya Pak Wahyu. Juga ada namanya Pak Wahyu di Tuban. Nanti tak kalau sempat tak tunjukin. Lanjut, Mbak. Oke, 29. Dan Wahyu yang bekerja pada batas kelurahan dinamakan Pulong. Jadi kalau pulong itu biasanya Hapsoro Hapsari yang turun. Sampai turun-turun dari itu namanya pulong. Tapi kalau di atas itu biasanya sudah sampai Widodoro Widodari masih dikatakan pulong ya, Mbak. Tapi kalau di atas itu namanya Wahyu. Dari ceritanya ARC. Ayo, Mbak. 30. Perbedaannya Pulong itu ada di dataran Hapsoro, Hapsari, dan yang tertinggi adalah Widodoro dan Widodari. Nah, mungkin baru yang disebut itu kita sudah jelas. Oke, kalau karena sudah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya, karena namanya dongeng itu bukan untuk dipercaya, tapi untuk tidak dipercaya. Enggak, Mbak, lanjut. Kayak ngeblur deh itu. Ngeblur. Ngeblur. Mas Baca aku juga ngeblur. ngeblur. Oke, Aku Mbak jelas nggak? Min tolong. Aku jelas nggak? Mas aku ada buram sih, tapi enggak Hmm. seburam Mbak Min. Oh, oke. Oke, tolong Mbak Min. Mbak Min dibacain, Mbak Min. Iya, sekali Mbak Min. Nggak ada suaranya, Mbak. Mungkin ke ini, mungkin apa? Ke Nih, mute. Mas. Nih, disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perburuan. ANC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran masa kunjungan setuju dan praktik yang Anda tidak bisa menamakan Atlantis sebagai komunitas kopdar tanpa dihadiri masa kunjungan kita saja, tempat tujuan Anda saja, komunitas itu dengan praktik Anda, bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Ampun, Mam. Hari ini kita ada 13 video disclaimer. 13 itu berarti berapa ya naiknya ya? Kalau dibagi 3, 4 lebih satu 5, 55, 55 terus 55 terus 3 aja, Mbak. 55 terus 3. Ini semua dongeng. Gak percaya? Mau percaya? Oh, Percaya aja. ojo, percaya. Ojo percaya Ojo aja. percaya. Ojo percaya aja. Percaya aja. Jangan Banyuwangi. salamnya. Salam. Percaya aja. Ini semua cuma batu. Gak percaya? Gak apa-apa. Kalau mau percaya, yo panas batu kuing.
Cuma dongeng, nggak percaya? Gak Nggak apa-apa. Kalau mau percaya, yo, Ayo. Percaya aja. Ayo percaya. percaya aja. Iya tapi. Ini semua cuma dongeng, nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau nggak percaya, yo munggah dewe kono. Ini semua cuma dongeng, nggak percaya, nggak apa-apa. Muga-muga iki iso dadi baline aliran Amertasari Tuban. Mas, Iya, Mas yang ke-30 niki, Mas mau dongeng tentang napi, Mas. nggak tahu Mbak, bingung aku. Tapi jelas nggak banyak ceritanya. Gitu. Jadi kemarin itu kan habis dari Banyuwangi, terus kita 12 ke Tuban, Mbak. Iya. Atau di Banyuwangi itu agak unik sih, karena ada loh ternyata gunung yang selalu ketutupan kabut atasnya. Jadi sampai penduduk nggak pernah lihat bentuk bukitnya kayak apa gitu, karena di sepertiga tingginya selalu, nggak nyampe lebih ya, hampir hampir separuh dari tingginya itu nggak pernah kelihatan karena ketutupan awan terus tiap hari mau musim apapun gitu. Itu berdasarkan cerita penduduk di sana ya, nggak tahu penduduk di sana ceritanya bener apa nggak tahu apakah itu mereka pas bangun pas kabut atau pas mereka tidur kabutnya mau hilang gitu. Jadi cerita penduduk seperti itu yang membuat aku sangat kaget ada bukit kok seperti itu gitu. Terus di Tuban, kita kan aku habis dari Banyuwangi kan kemudian ke Surabaya. Nah, di Surabaya ya langsung cuman ya kopdar sebentar terus bablas ke Tuban gitu. Nah, sampai di Tuban, terima kasih nih pada Mas Aris karena diajak jalan-jalan, dan ditunjukin beberapa tempat dan tempat yang Mas Aris tunjukkan itu benar-benar tempat yang di luar dugaan gitu loh. Jadi anehnya memang ada bekas keraton, tapi justru Mas Arisnya tidak tahu itu bekas keraton dan teman-teman di situ tadi ada Mas Naim sama Mas siapa tuh Farid. Hmm. Betul jelas itu bekas keraton jelas banget dan kalau dilihat dari blok batunya, kira-kira bangunannya hampir kayak kota tua deh gitu. Jadi bukan seperti yang di Trowulan Mojokerto ya, kayaknya seperti itu. Dan di sana itu kita diajak main salah satunya ke satu mata air. Mata airnya bening beneran. Tapi kalau dilihat airnya bukan Amertasari memang karena Amertasari kan ada standarnya ya, seperti seperti tidak apa namanya nyetak gitu kalau diminum gitu, terus juga terasa licin gitu kan. Jadi beda dengan Amertasari yang ada di Jakarta. Ngomong Jakarta loh ya. Karena ngomongnya harus tegas Jakarta karena apa? Eh, ini sudah mulai muncul. Seharusnya pemerintah itu mulai jujur. Ada sumber air di sana. Dan airnya bening sekali. Kenapa tidak dikonsumsi masyarakat? Kok malah dibuang? Kalau merasa apa? Kalau misalkan dianggap mata air itu tidak bagus, silakan diuji di Sukovindo kayak atau di mana gitu. Nanti kan ketahuan itu airnya benar-benar layak konsumsi sekali gitu.
Ya nggak ngerti kenapa pemerintah merahasiakan itu ya. Dan itu seharusnya saat ini sudah mulai secara bertahap naik kondisinya. Sehingga terjadi kejenuhan air di daerah sana dan kelembapan udara juga akan bertambah karena Grojogan Sewu diperbanyak diperbanyak turunnya. Ya sudah, tapi ini memang bukan untuk dipercaya ya, bukan untuk dipercaya, itu aja percaya gitu. Yang penting itu. Terus gara-gara ditubani kita juga jadi ngerti, walaupun mungkin bukan Amertasari, tapi kalau air pemberian dari Danyang dan air eh, yang ada, yang biasanya kita gunakan, misalkan untuk kolam renang atau gimana, itu beda ternyata. Air pemberian Danyang yang benar-benar dari mata airnya yang dikelola Danyang itu yang pertama satu di situ pasti kita akan kerasan ya, akan seneng tinggal apa berenang di situ tuh seneng gitu, bukan hanya ngambil airnya, berenang juga seneng gitu. Terus yang kedua, pada saat berenang itu tangan ini nggak keriput. Padahal berjam-jam kita berenang di situ, tangan ini nggak keriput sama sekali. Ya kalau toh keriput tuh kecil apa ya kayak cuman kayak kalau kita baru 10 apa mungkin 10 menit gitu. Bukan kalau seperti sejam berenang terus muncul kan keriput di tangan ini kan banget ya. Itu nggak seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita melihat anak-anak kecil yang di sana itu pada happy semua. Jadi tidak seperti pada ketakutan gitu karena kutukan atau apa enggak, pada teriak-teriak, pada gembira, pada ketawa dan sebagainya seperti itu. Terus yang keempat, aku tidak melihat satu anak pun yang terkena penyakit kulit di sana. Padahal mereka rutin hampir tiap hari berenang lah. Paling tidak seminggu sekali mereka pasti berenang dan lompat-lompatan dari ketinggian sampai aku tuh takut ya ampun di bawah tuh kan banyak batu-batu keras gitu. Tapi mereka nggak apa-apa. Dan kalau tak perhatikan rata-rata mereka ada di tataran usianya Tigo gitu kan. Wujud-wujud seperti itu yang pada senang main di sana gitu dan itu aman, tidak akan pernah ada yang celaka di sana. Itu aku belum pernah dengar ada kecelakaan di situ gitu kan. Tempatnya memang juga nggak dalam gitu kan. Batu-batunya cuman kalau misalkan berenang di sana itu kalau terlalu kaki kita menginjak sambil berdiri itu nanti akan kerasa sakit karena banyak batu-batu yang tajam. Tapi kalau sampai sebatas leher, kayak kita berdiri cuma sampai sebatas leher, waktu itu nggak dalam kan, itu sambil jongkok gitu. Itu nggak kerasa sakit. Terus kalau kita berdiri dan pas ada angin lewat, kalau di kolam renang biasa itu rasanya kedinginan beneran. Kalau itu nggak ada rasa seperti ada perubahan temperatur yang gimana gitu seperti kalau kita di kolam renang gitu. Nggak kerasa dingin ya, normal saja, nggak sampai menggigil tuh enggak. Terus berikutnya itu yang lebih unik lagi, biasanya kalau aku tuh kalau habis renang di kolam renang itu begitu keluar dari kolam renang tadi, itu rasanya kayak berat untuk berjalan. Dari situ tuh enggak. Itu paling mungkin paling mencolok di situ ya, yang kolam yang apa air yang dari Dangyang dan air yang apa namanya bukan dari Dangyang, misalnya diambil dari sumur atau hasil ngebor atau gimana yang kemudian dipakai untuk bikin kolam renang, pasti di situ ada perbedaan paling utama biasanya di situ. Kalau menurut aku yang paling utama itu di ini ya, timbulnya keriput di tangan itu cepet banget. Sama kalau keluar kolam renang itu jadi apa berat gitu. Karena kalau misalkan aku ngomong dingin juga termasuk dalam perbedaan karena ada orang yang mungkin badannya tebal gitu mungkin anu ya tidak merasa dingin gitu waktu keluar dari kolam renang. Itu jelas sekali perbedaannya. Dan ini lucu sih keluar dari kolam renang kayak nggak kayak kayak nggak seperti habis masuk kolam gitu, enteng aja gitu. Dan kayak tadi kan anu ya apa beberapa teman juga ikut renang di sana gitu juga ngomong dengan yang sama, mereka terkejut karena tangannya nggak keriput renang di situ itu aja cerita jalan-jalan kemarin mbak. Dan ini tapi itu bukan Amertasari karena kalau Amertasari nggak seperti itu, kalau diminum beda kan seperti itu. Bahkan menurut cerita, maksudnya menurut cerita Mas sebelumnya itu, kan Mas dapat renang di sana paginya, terus pas naik
itu kulit nggak kering tapi malah halus nih Mas. Iya, benar, itu kulit juga lebih halus. Itu bukan kering ya. Kalau kering kan kadang diginiin busian gitu kan, Mbak. Apa namanya? Garis putih gitu kalau kita giniin. Ini enggak. Kulit jadi lebih halus gitu. Oke. Ini keberuntungan Jadi, teman-teman yang tinggal di Tuban. Ini ada di Tuban gitu masalahnya. halus dan lembab itu kulitnya kan sama sekali Iya, nggak kering gitu. nggak kering. Iya. Dan nggak gatelan sama sekali, Mbak. Keluar dari kolam renang tuh nggak mandi lagi itu nggak apa-apa gitu loh. Rambut juga kayak aku normal aja gitu. Kayak habis mandi biasa, kayak habis sampoan gitu. Kalau kata Pak Saiful yang tadi ikut renang, katanya, kok bolotku bisa keluar semua ya? Gitu katanya. Karena dia kan dari Jombang ya ke Tuban, jalan jauh, ngasain jalan jauh, mungkin habis keringetan gimana itu jadi lebih kerasa itu dia. Untuk aku kan tidak ya, tidak keringetan, berarti mungkin aku tidak seperti Pak Saiful gitu. Padahal Tapi sebelumnya, beneran gitu. Kenapa? oke, monggo Mas, gimana Mas? Ya udah, mungkin segitu dulu Mbak untuk cerita hari ini. Karena kan ini kita menceritakan dulu apa yang ada di daerah Tuban. Tapi kan aku nggak mungkin menceritakan masalah kenapa ada nama bersebelahan gitu. Nggak mungkin Mbak. Ada nama-nama wilayah yang menunjukkan ini itu nggak mungkin diceritakan di sini Mbak. Oke, Itu sampun Mas, yang kemauan Mas. oke. Udah cukup itu aja. Mungkin lanjut Cuma dulu. mengingatkan ya Mas, jadi sudah 30 menit kita live-nya. Monggo, Ya, kita langsung lanjut ke slide lagi ya Mas, Mbak. ya, cepat. Ya. Aku mau tanya dulu sih, Mbak. Gimana Mbak? Aku mau tanya dulu ke Mas Agung, Mbak. Ya. Monggo Mbak. Mas, kan kalau ada air yang dijaga atau dikasih dari Sangyang, dari Bedangyangan. Nah, emang ada Mas air yang diberi dari bukan Bedangyangan? Maksudnya bukan manusia juga, misalnya kayak di bisa gitu emang bisa ngasih apa ini sumber air atau kayak gimana? Atau mungkin ada versi lain atau ciri-ciri yang lain Mas, misal karena kan banyak juga tuh mata air yang dia itu menelan korban ya. Ya. Nah, itu tuh gimana tuh Mas? Yang jelas biasanya akan kelihatan dari tempatnya ya Mbak ya. Jadi di situ anak kecil tuh nggak akan kerasan. Di situ tadi kan anak-anak kecil semua Mbak rata-rata. Cuma kita doang yang kegedean di situ gitu loh Mbak. Terus berarti bola kiwa juga bisa bikin apa mata air? Oh bisa banget Mbak. Makanya dalam cerita di di Tantra Pagelaran itu kan pernah tuh ada cerita tentang ada sumber mata air yang dipakai ini cuci muka oleh beberapa bedoroh yang kemudian akhirnya eh, mukanya berubah gitu loh, agak melepuh atau gimana, tapi berhasil disembuhkan oleh Sang Hyang Wening itu ada Mbak. Kira seperti itu. Oh, Nah, itu aja iya kan, berarti ke tataran di bawahnya Sang Hyang kan bisa lebih berbahaya lagi toh Mbak. iya iya. Oke oke. Karena kan supaya tahu Mas, misalnya kan siapa tahu ternyata dia nggak bisa atau siapa tahu dia bisa bikin apa mata air gitu kan. Jadi untuk untuk lebih waspada aja sih Mas. Yang paling gampang itu karena tadi ada patokannya Mbak. Anak-anak dengan tataran masih menggunakan raga setataran Bathara Antiga itu kan kelihatan Mbak. Mereka sampai sampai ketawa-ketawa, happy banget di sana gitu. Satunya itu yang Oke. paling jelas. Terus Mas, kan sebenarnya kalau ngomongin mata air kan banyak ya mata air itu. Terus kan ada juga yang mata air surut juga kan. Maksudnya kayak bisa habis gitu. Nah, pertanyaannya apa yang membuat mata air itu habis dan apa yang membuat mata air itu tetap ada? Yang pertama itu ini ya masalah tradisi yang dipelihara atau tidak. Kalau aku menganggap itu sih. Karena kan kadang-kadang ada masyarakat yang tidak mau tradisi itu dipertahankan hingga diganti dengan tradisi lain yang berakibat pada penghilangan beberapa tanda yang ada di sana, entah itu besarnya, entah pohon besarnya atau gimana yang berakibat, tapi habis itu langsung mata airnya turun. Itu Mbak. Tapi juga ada karena itu memang bukan dari tataran Danyang yang beri, tapi tataran yang mungkin kayak Mbak katakan tadi gitu.
Itu juga masih ada gue di sini gitu. Makanya Oke. boleh pergi. Nah, oke. Tadi Mas aku jelasin nggak denger Mas karena tiba-tiba macet. Jadi aku iyain aja karena nggak tahu. Jadi apa gitu. Karena ada yang ke-skip. Tapi kalau misalnya Nars udah dengar maksudnya nggak bermasalah, lanjut aja sih Mas. Oke, Karena kalian mau tanya itu doang. oke, lanjut Itu aja. dipotong per berapa menit sih Mbak? 1 jam. Oh 1 jam. Oke. Slide ke-31. Wahyu ditugaskan agar bisa menjadi penghubung antara manusia yang bertugas dengan kayangan. Jadi supaya jagat langgeng itu bisa dijangkau dengan nggak sulit gitu loh seharusnya. Lanjut, Mbak. 32, karena selama masih bertugas di Arcapada tidak akan diizinkan menghadap ke Sang Hyang Wening. Karena kalau sudah masuk jagat langgeng, apalagi berhadapan dengan Sang Hyang Wening, itu pasti raganya nggak akan bisa dibawa. Dan itu artinya berarti secara kemanusiaan dia sudah meninggal. Lanjut, Mbak. 33, jadi hanya diizinkan batas tertentu Jadi jagat langgeng tidak seluruhnya, tapi minimal tuh kalau sampai ke Suraloyo atau ke ini Repat Kepanasan masih diizinkan. Lanjut, Mbak. dan biasanya kalau pernah terluka atau ada cacat kecil di tengah, ada cacat kecil dicegah masuk ke jagat langgeng. Karena yang diinginkan agar kembali ke jagat langgeng dalam kondisi perfect, maka dia sebaiknya diturunkan lagi dan kemudian nanti pada saat pulang itu dalam kondisi yang lengkap. Karena seharusnya memang masuk jagat langgeng ke kondisi lengkap. Lanjut, Mbak. Mas, kalau kan orang lahir tuh kan wujudnya kecil. Biasanya pulang wujudnya sepuh. Nah, utuh sih dari kecil sampai sepuh utuh. Tapi kalau masuk jagat langgeng kondisi sepuh nggak apa-apa atau gimana tuh Mas? Makanya ada kayangan Kejawantah, Mbak. Jadi istilahnya diperbaiki itu di kayangan Kejawantah baru diizinkan balik. Jadi Gitu. dia posisi balik itu posisi kira-kira usia berapa Mas? Usia wujudnya, bukan usia orangnya. Remaja. Remaja, Mbak. Oke. Jadi nggak ada yang tua-tua ya Mas? Setahu aku begitu. Oke. Makanya kalau misalkan ada leluhur datang itu pasti wujudnya remaja, nggak mungkin di wujud yang tua kan. Oke. Itu Mas, slide ke-35. Hal ini karena terlalu sayangnya para hyang agar nanti saat diizinkan pulang ke kayangan tidak ada cacatnya sama sekali. Makanya diadakan jagat kayangan Kejawantah untuk itu ya, untuk memperbaiki mereka yang harus diperbaiki dulu sebelum balik gitu. Ayo, Mbak. Akan abadi seperti itu. Ya, karena kalau tidak ya akan abadi seperti itu, maka harus dirubah dulu kepada posisinya yang kira-kira termasuk kondisi yang dapat dikatakan indah gitu. Ayo, Mbak. 37, maka biasanya manusia diizinkan masuk ke jagat langgeng hanya dengan ngrogo sukmo. Itu pun dibatasi, tidak keseluruhan wilayah jagat langgeng. Lanjut, Mbak. Karena suksmo tidak akan ada cacatnya. Dan bentuk itu kalau abadi seperti itu juga nggak apa-apa karena wujud asli yang masih sempurna istilahnya. Lanjut, Mbak. Jadi jika masuk jagat langgeng nantinya saat pulang juga akan abadi dalam keadaan yang paling indah. Karena kalau bisa hama maju harusnya dia bisa memperindah diri sendiri kan. Tapi kalau tidak bisa kan berarti ada kayangan Kejawantah yang akan menolong. Lanjut, Mbak. 40, di Arcapada versi Kolobendu semua orang akan menua dan menjadi jelek. Ya. Ini kan ada yang nanya kalau patah tulang gimana, maka itu kebutuhan keberadaan kayangan Kejawantah di situ ya, biar mereka yang perbaiki dulu, gitu ya. Jadi seluruh Sang Hyang itu tetap memberi kesempatan. Ayo, Mbak. Tapi itu bukan dihukum ya kan Mas? Enggak. Tidak.
41 hal ini karena mengikuti wujud dari Batara Ticar, Batari Bibi, dan Batara Jelek. Ya, kalau wujudnya kurang kurang standar ya berarti yang diikuti mereka. Lanjut, Mbak. Dan Sang Hyang Batara Ismaya terpaksa berwujud lebih tua lagi agar posisi akhir dari manusia ada di posisi wujudnya. Sehingga tidak bisa diarahkan ke kayangan yang dituju untuk menjadi mangsanya Bathara Jelek. Lanjut, Mbak. Bukan di posisi wujud dari Batara Ticar, Batara Jelek, atau Batari Bibi. Itu cukup jelas sih, lanjut aja, Mbak. Sehingga Sang Hyang Batara Ismaya punya hak meruat suksmo yang pada lepas menjadi kembali muda. Itu kayaknya juga sudah cukup jelas, jadi lanjut aja, Mbak. Karena jika maka dia akan mengumpankan ke Batara Jelek. Ya, kalau dia maksudnya ini ya, karena jika berhenti di posisi Bathara Teacher, maka dia akan mengumpankan ke Bathara Jelek. Jadi dia tidak mau anak cucunya jatuh ke tangannya si Bathara Teacher. Lanjut, Mbak. Maksudnya mentoknya di wujudnya Batara Teacher tuh gak mau gitu ya, Mas. Iya, Makanya lebih milih melebihkan, jadi kelihatan lebih tua gitu ya, Mas. iya, Jadi maksimalnya di situ tuh gitu kan. iya. Tapi mungkin nggak sih, Mas? Ini cuman random aja, random question. Jadi mungkin nggak sih, Mas? Kan ada tuh statement transisi usia puber ya. Puber itu dari masa remaja, terus ada transisi dari setelah puber, ada transisi remaja ke dewasa, terus dewasa ke puber kedua. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya puber kedua itu tuh masuk ke tahunan atau 37 up kayak gitu. 37 naik. Nah, pertanyaannya, biasanya mungkin juga bukan biasanya ya. Kadang-kadang orang itu mengalami fase di mana baru memulai hidupnya di umur 40-an atau mengakhiri hidupnya dalam arti semuanya itu udah berhenti. Bukan berarti mati ya, Mas. Misal karirnya udah berhenti di umur sekian, kejayaannya udah berhenti di umur sekian. Apakah itu tuh dipengaruhi oleh adanya Batara Teacher yang dia berwujud di umur sekian? Ya, kalau aku perhatikan kemungkinan begitu ya, Mbak. Tapi kan itu juga tidak terjadi di semua orang kan. Tapi yang jelas kan memang Bathara Teacher waktu melakukan kesalahan pertama itu pada usia itu kan. Pada standar manusia di usia itu kan. Makanya kemudian gejala itu akan menurun kepada terah di bawahnya gitu kan. Atau mungkin bukan terah di bawahnya, tapi karena ada darah yang ikut ke bawah dari di bawahnya yang ke bawah sehingga akhirnya ya itu menjadi sepertinya seolah-olah wajar gitu. Hmm. Gitu. Oke, karena kan banyak tuh, Mas, statement. Ya, ini mengutip Nyaners ya. Aduh, kok aku baru sadarnya di umur sekian ya, kayak gitu. Udah masuk usia 40 tahun ke atas. Kalau aku mau ngomong 60 kayaknya ketuaan ya. 40 tahun ke atas gitu. Kayak kenapa nggak dari dulu? Kenapa kok baru ada sekarang kayak gitu? Kan banyak statement kayak gitu. Padahal sebenarnya statement mereka tuh harus dikoreksi, Mas. Kenapa mereka mau dibohongin, mau didongengin di usia yang udah matang ya kan, Mas? Hmm. Ya. Karena ini kan cuma dongeng ya. Iya, makanya kenapa kok Kok merasa jadi sadar? percaya? Padahal ini tuh dongeng kan fiksi, ya Mm-mm. Mas. Tapi Dan kok bukan malah untuk merasa, menyadarkan. oh, Dongeng itu bukan untuk menyadarkan. iya makanya. Tapi statementnya kayak gitu. Ya, tapi ya udahlah, Mas. Itu semua cuma intermezzo doang. Mewakili menyerah sebentar aja. Udah, 46. Maka di sini wujud Kilurah Semar itu untuk menebus seluruh manusia agar jangan dikuasai oleh Batara jelek. Tapi kan masalahnya banyak yang tidak menyadari itu ya Mbak. Jadi dipikir malah beliau itu aneh-aneh gitu. Jadi lanjut Mbak. 47. Maka Kilurah Semar membuat kayangan Ngejawantah agar yang tidak ikut ke Kuala Bendu ada wujud abadi maksimal, wujud di 19 tahun. Itu maksimal ya. Gunanya kayangannya Jawanta untuk itu. Istilahnya sebelum masuk didandani dulu di situ gitu.
sebelum masuk kayangan. Lanjut, Mbak. Kayak direparasi, dibenerin apa-apanya gitu ya, Mas. Jadi Ya, bukan dipermak, dihukum ya. bukan. Ya, dipermak. Ya, Dan itu bukan tapi sesuatu hal yang versi menyakitkan loh. Bukan sesuatu hal yang ya, menyakitkan. tapi permakannya kan nggak bekas ya, Mas. Jadi kayak Ya. nyatu lagi. Ya, jadi Mm-mm. nggak ada jahitannya. Oke. Dan supaya bisa berumur panjang di sana. Itu nggak perlu dikasih penjelasan, lanjut aja, Mbak. Sehingga hamil bisa dilakukan secara terus-menerus. Juga nggak perlu dikasih penjelasan, lanjut aja, Mbak. Karena di kayangan Jawanta tentu kekuasaannya sejagat gede. Ya karena eh, kayangan Wijawantah memang diadakan supaya jagat gede itu nantinya gampang dilewati gitu kan. Istilahnya untuk jembatan ke Jagat Langgeng. Jadi kalau cuman kayangan Wijawantah cuma 10 meter ya percuma, Mbak. Nggak bisa untuk nyebrang jagat gede. Lanjut, Mbak. Jadi sangat luas dan harus berkesinambungan. Artinya tujuan diadakan kayangan Wijawantah itu supaya Cokroaminoan berjalan. Artinya tidak pernah ada yang namanya zaman berakhir. Lanjut, Mbak. 52. Dan karena kayangan Jawanta itu ada yang membuat, maka juga ada yang memiliki. Itu udah cukup jelas, tapi tujuan yang jelas tadi kan zaman itu hanya berubah, jadi bukan berakhir ya. Lanjut, Mbak. Dan yang memiliki berhak menerima dan mengeluarkan yang dianggap tidak sejalan. Jadi karena sebagai pemilik kan tamu itu tergantung dia dong, dia berhak milih. Boleh dong, tidak semua orang diizinkan masuk dan juga boleh dia hanya milih siapa saja yang diizinkan masuk. Lanjut, Mbak. Ya. Bahkan kekuasaan di kayangan Jawanta ditentukan oleh pemilik. Itu sudah jelas. Nah, seperti kita aja kalau kita punya rumah yang boleh masuk rumah kita batasin kok, nggak boleh semua orang boleh masuk. Lanjut, Pak. Jangankan rumah, Mas. Kenal aja itu kita batasin ya sih? Iya. Rumah tuh terlalu jauh. Kenal aja kayak siapa kamu kayak gitu. Nggak kenal nggak apa-apa gitu. Iya. Oke. 55. Jadi di sana tidak demokrasi. Karena pemilik itu ya pemilik. Nebeng ya cuma nebeng. Jadi kalau kita harus tahu diri gitu kalau kita ke tempatnya siapa. Jadi kalau kita ke tempat orang kita nggak berhak mengatur di sana. Kita hanya berhak untuk ya kalau sana pas mau menolong mau nolong ngasih makanan atau minuman ya kita terima. Tapi kita nggak berhak ngatur aku harusnya kalau ke sini minumanku ini harus disediain pete sampai 1 truk gitu kan nggak bisa, Mbak, kita ngomong begitu. Kalau Mas Agung bisa sih. Kalau Mas Agung bisa sih kayak aku mau ke sini kalau petenya 1 truk gitu. itu Mbak Jo itu yang paling seneng pete sama sambel, Mbak Jo sekarang jadi penggemar sambel, Mbak. Oke. 56. Jadi benar-benar harus bisa menyadari siapa pemiliknya dan siapa kita ini. Jadi tidak kemudian kita datang terus kita yang berkuasa enggak ya. Atau kita datang itu terus merasa bahwa dia butuh kita enggak. Bagi mereka itu tugas sama Mayu itu adalah yang mereka punya hak untuk memilih juga, itu tidak semuanya. Lanjut, Mbak. 57. Jadi di sana tidak diizinkan demo karena meminta pergantian kepemimpinan. Ya kalau itu rumah orang kan yang punya rumah siapa? Kalau yang punya rumah siapa dia yang berhak atas semuanya. Mau di demo sama orang yang pendatang ya, misalkan pembantu rumah tangga datang terus demo karena harusnya aku yang jadi kepala rumah tangga ya Raisa, Mbak. Itu Ya, namanya tidak di tahu rumah ini diri. rumahnya Mas Aris. Tapi rumah ini rumahnya Mas Aris. Aku nggak berhak mendemo supaya Mas Aris turun terus rumah ini tak kuasai, nggak bisa, Mbak. Kecuali kalau dibeli ya, Ya, gitu. ya. Jadi Tapi haknya yang dibeli kan itu, ada tukarnya, Mas, nilai tukarnya. iya. Tapi tidak kemudian kita ditolong kemudian kita nuntut ini itu gitu nggak bisa, Mbak. Nah, Oke, ayo, Mbak. benar, Mas. Ya intinya ya tahu diri aja deh, ya kan? Iya. Tahu diri, sadar diri gitu. Oke. 58. Karena di sana itu tanah pribadi. Jadi bukan tanah milik bareng-bareng. Yang jelas itu ada
yang memiliki gitu tempat itu. Itu artinya diizinkan masuk aja tuh harusnya udah terima kasih. Jadi tidak harus kemudian aku harus gini nggak bisa. Tergantung yang punya tempat kalau masalah itu. Lanjut, Mbak. Ya. Jadi itu bukan tempat yang ditawarkan, bukan tempat yang dijanjikan, atau bukan tempat yang ini Mas, apa sih? Kalau kayak ini bukan tempat yang dilelang. Ya. Oke, 59. Jadi diizinkan masuk atau tidak sangat tergantung dari yang punya. Makanya kan yang punya kenal apa tidak gitu kan. Kalau nggak kenal ya nggak boleh gitu kan pasti. Atau Ya. nggak kenal tapi yang punya menginginkan dia masuk ya bisa. Iya tahu seperti kita misalkan di rumah kita mungkin nggak kenal orang itu tapi kalau kalau dia memang kita perlukan misalkan kayak pembantu pertama kali datang ke rumah itu kan kita belum kenal Mbak. Tapi karena kita membutuhkan ya kita izinkan masuk gitu kan. Tetap masalahnya tuh yang punya hak veto ya yang punya. Lanjut Mbak. 60. Dan sang yang mening memang mengizinkan aturan seperti itu. Karena memang supaya zakat langgeng itu ada yang menguasai dan supaya semuanya ada aturannya gitu. Nah ini karena sudah 60 aku disclaimer dulu. Semuanya cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya karena yang namanya dongeng itu bukan untuk dipercaya. Ya lanjut. Mbak. Oke, tolong Mbak Om ingin dilanjutin Mbak, karena ngeblur Oh nggak bisa dibaca itu kayaknya kalau di sini. sama sekali. Disclaimer tambahan, Al-Tafsir Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kadar masa Bumi Sukejo dan Mbak Putri Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar, tanpa dihadiri masa Bumi Sukejo saja atau Mbak Putri Ananda saja, atau masa Bumi Sukejo dan Mbak Putri Ananda, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke, Mbak ini masih berapa lama? Ini lagi 9 menit, Mas. Berapa? 9 menit. 9. Oh masih sisa 9 menit. 7 ya. Ralat, Mas. Lagi 7 menit. Oh 7 menit lagi. Oke, Simpan kalau dulu gitu aja deh Mas. Saya mau baca nggak, Mas? Simpan dulu aja, kita mulai dengan itu disclaimer. ya disclaimer aja Mbak. Tangguh. Heeh. Ini, Mas. Ini semua cuma dongeng. Gak percaya gak apa-apa. Kalau mau percaya ya aja percaya. Kayak atu aja. Semuanya, jadi selamat pagi. Ini kita mau ke Gunung Keraton Halimbuan ya. Ini kita rame-rame. Ya, mau cari ke sana nih persiapan prepare dulu ya. Nih ada Mbak Jo, Mbak Omeng, Mbak Anita, ada Mas Sigit, ada Mbak Mipin, ada Mas Septa, ada Mas Herman. Dan saya Menyanar Andika ikut ke Halimbuan Gunung Keraton. Kak Lali.
bagian ini masih belum kelihatan, coba. Ini Gunung Keraton. Ini semua cuma dongeng. Gak percaya? Gak apa-apa. Kalau mau percaya, yo, ojo percaya. Ya, ya, baik. Salam menyan. Penyaners. Tuhan. Lagi baru ini. Ini semua cuma bantu. Gak percaya? Gak apa-apa. Kalau mau percaya, dong. Datu yang sapi. Ah. Ampun, Mas. Masih kurang berapa menit, Mbak? Sekarang masih kurang 3 menit lagi, Mas. Kalau 3 menit lagi, mending Gimana, Mas? lanjutin slide dulu sampai anu ya, Mbak. Sampai pas. Berarti Mbak Vicky tanyanya ntar aja ya. Pertanyaan dari Mbak Vicky. Cerita juga nanti aja. Lanjutin 61 dulu aja, Mbak. Oke, Mas. Apa Mas? Gimana tinggal berapa menit? 3. 3 menit mana nanggung Mas, mending dimatiin ulang baru. Enggak, Mbak, baca slide dulu aja, Mbak. Kan lumayan nambah. Biar nanti bisa ngomong lebih panjang. Sama aja. Kan lumayan kan sampai 70. 61 nggak mungkin 61 karena sudah diketahui bahwa pemiliknya bukan orang yang suka polosio dan juga tidak suka mahasia. Makanya saya yang penting mengizinkan karena itu. Karena sudah jelas ini orangnya baik. Lanjut, Mbak. 62 dan tentu juga pemilik tempat tersebut sangat sayang atas kawulonya yang ngelindung di sana. Jadi tidak ada polosio di sana. Maka ya apapun diizinkan orang yang meneng. Lanjut, Mbak. Jadi aturan di Kayangan Jawantah jangan pernah minta ada pergantian kepemimpinan. Karena itu tanah private punya pribadi, jadi bukan milik bareng-bareng. Lanjut, Mbak. 64 karena itu sama aja ada orang minta tolong lalu ditolong terus pengen ngatur rumah yang pengen ngatur rumah dan yang punya rumah dengan seenaknya mau diganti. Itu sangat tidak mungkin kan, itu jelas sangat tidak sopan ya. Dan makanya mereka sana diizinkan untuk memilih siapa aja yang nggak boleh masuk. Lanjut, Mbak. Meskipun jumlahnya yang ingin perubahan banyak sekali pun tetap saja sang yang meneng yang akan menolak jika ada yang ingin perubahan kepemimpinan. Karena itu tanah private punya pribadi, jadi bukan milik bareng-bareng. Lanjut, Mbak. 66 jadi tamu atau lebih tepatnya mereka yang ditolong jangan ikutan mengatur. Jadi kalau sudah ditolong itu harusnya terima kasih, bukan kemudian pengen ngatur yang punya rumah. Lanjut, Mbak. Mas, sebentar, Mas. Ini sudah tinggal 10 detik lagi akan putus. Kita Oke. lanjutkan waktu lagi, nggih. Ya 5, udah. 6. Oke, sampun, Mas. Oke, sampai ketemu nanti.